Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut untuk mengulas materi Bahasa Indonesia di tema 1. Masih ingat kan kalian tentang kalimat ungkapan? Apa sih kalimat ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata yang membentuk arti baru di mana tidak ada hubungannya dengan kata dasar pembentuknya. Oke? Tapi tidak semua dua kata itu ungkapan. Contohnya kayak tadi bangun tidur, yaitu tetap artinya kita bangun dari tidur, atau cuci muka, ya beneran kita cuci muka. Tapi contohnya kayak tadi ada gulung tikar artinya bangkrut, ada tulang punggung artinya orang yang menjadi tumpuan, ada juga banting tulang orang yang kerja keras, ada juga keras kepala artinya orang yang tidak bisa diberi masukan. Ini ada contoh beberapa kata ungkapan dalam sebuah kalimat. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kamu supaya pintar. Kutu buku di sana bukan akan artinya banyak kutu di dalam buku. Kutu buku itu sebuah ungkapan yang artinya adalah orang yang rajin membaca. Pamanku datang dari Bandung. Ia membawa buah tangan yang banyak sekali. Buah tangan pada kalimat tersebut bukan artinya di tangannya terdapat buah, tapi buah tangan adalah sebuah ungkapan yang artinya oleh-oleh. Jadi dalam kalimat tersebut menyatakan bahwa paman pulang dari Bandung membawa oleh-oleh. Nah, sekarang kalimat ajakan itu apa ya? Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta teman bicara untuk ikut melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, harus kalian tahu ya, dalam kalimat ajakan biasanya kalian menemukan kata ayo, ayolah, mari, marilah, dan kata yuk. Dengan kata tersebut, orang yang kita ajak akan ikut untuk melakukan suatu kegiatan bersama. Kita mengenal kalimat ajakan lebih dalam yuk. Contoh yang pertama, mari kita belajar bersama. Nah, kalimat ajakan tersebut mengajak kita untuk belajar bersama. Contoh yang kedua, ayo kita bermain bola. Dalam kalimat tersebut jelas seseorang mengajak untuk bermain bola. Sudah paham kan? Jadi dalam kalimat ajakan kalian akan menemukan kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau kata yuk. Sekarang kita simak kembali tentang kalimat perintah itu seperti apa. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta atau menyuruh. Meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita mau minta seseorang buat tutup pintu. Tolong tutup pintunya ya, atau tutuplah pintunya setelah kamu masuk. Nah, seperti itu. Jadi dalam kalimat perintah kalian bisa menemukan itu kalimat perintah atau bukan. Kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Yang pertama. Yang kedua, dalam kalimat perintah ada beberapa kata yang menunjukkan itu adalah kalimat perintah. Katanya diakhiri dengan kata lah. Diakhiri contohnya carilah, bantulah, tolonglah, ambillah, jagalah. Diakhiri dengan kata lah. Yang kedua, diakhiri dengan katakan. Ambilkan, carikan, bersihkan. Itu adalah kata yang mengarahkan pada kalimat perintah. Yang berikutnya ada yang menggunakan kata tolong. Tolong maafkan aku. Tolong tutup pintunya. Itu akan terkesan lebih sopan ketika kita mengucapkan kalimat perintah dengan kata tolong. Dan yang terakhir menggunakan kata segera biasanya. Segera ambil kuncinya. Segera buka pintunya. Itu adalah contoh kalimat perintah. Dan yang terakhir adalah kita akan mengingat kembali tentang kalimat penolakan. Menolak itu artinya tidak menerima. Misalnya ibu ngasih es krim, kalian gak mau, itu artinya menolak. Ketika menolak harus tetap sopan, harus tetap baik, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika melakukan penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang tidak menerima ajakan atau tawaran seseorang. Jadi ketika kalimat penolakan itu biasanya kalian akan menemukan kata maaf, kata tidak, kata terima kasih. Dari kata tidak, maaf, dan terima kasih ini yang paling sopan itu adalah ketika kita mengucapkan kata maaf. Misalnya, ibu minta tolong sama Syahla. Syahla, tolong bantu ibu hapus papan tulis.
papan tulis ya, terus salah jawab, "Nggak mau Bu, aku lagi ngerjain tugas." Walaupun dia menyertakan alasannya karena dia lagi ngerjain tugas jadi dia nggak mau, apakah itu sopan? Tidak. Yang sopan itu, "Maaf Bu, sebentar aku selesaikan tugasku terlebih dahulu." Nah, terdengarnya pun akan lebih baik ketika kita melakukan penolakan dengan bahasa yang sopan dibandingkan dengan kita menolak tanpa alasan yang udah menolak, udah mah bahasanya nada bicaranya tinggi, udah mah nggak disertakan alasan. Nah, ketika kita melakukan hal yang seperti itu, kita akan dicap sebagai anak yang tidak sopan. Selesai. Semoga PTS Bahasa Indonesianya dapat nilai 100. Semangat anak-anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.